La ilaha illallah atau zikrullah itu adalah miftah min mafatihil jannah, kunci daripada kunci-kunci surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan lafaz ini nggak main-main. Dakhala itu fi'il madhi. Sebelum masuk surga dia udah masuk duluan. Ini kalau diterjemah, kalau versi harfiahnya gimana? Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah berkata la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang surganya Allah. Jadi surga bagi manusia, surga di sisi manusia datangnya besok. Nanti kalau manusianya sudah mati. Bila manusianya sudah mati, apakah bisa merasakan surga? Sementara manusianya tidak ada lagi. Sesuai dengan dawuhnya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada yang meninggal, maka berucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti setelah manusia meninggal itu kembalinya ya kepada Allah. Bukan kembali kepada alam-alam yang disebutkan mayoritas manusia. Alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam kiamat, hari akhirat, hari penghisapan, hari pertanggungjawaban, dan sebagainya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah tak ada lagi bisa lewat alam-alam itu? Sedangkan alam-alam yang disebutkan dan yang diceritakan oleh banyak manusia itu, alam itu ternyata sudah terjadi ketika manusianya masih hidup. Jadi bila manusianya sudah mati, ya sudah diam, tak bisa apa-apa, tak bisa bersiapa-siapa. Bagaimana mungkin bisa melewati alam-alam yang tak ada bagi manusianya? Alam gaib kan berarti alam yang tak ada, alam yang tak nyata. Jadi alam-alam yang diceritakan oleh banyak manusia itu alam yang saat ini manusianya masih hidup. Maka dari itu contoh tentang kematian. Tentang kematian di sisi manusia dan di sisi Allah beda arti. Bila kematian di sisi manusia, ya matinya badan. Akan tetapi kematian di sisi Allah bukan matinya badan, tapi matinya jiwa, kerasnya hati, melebihi kerasnya batu. Itulah perbedaannya. Berarti selama ini apa yang diangan-angankan oleh banyak manusia sudah terjadi di saat hidupnya. Karena manusianya tak menyembah Tuhannya, maka tak menyadari hal-hal yang demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini membahas
tentang surga. Jadi pintu surga itu hanya satu, bukan banyak. Tapi hakikat yang sebenar-benarnya pintu surga itu hanya satu, yakni mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya ia sudah di dalam surga. Berarti surganya besok apa sekarang. Inilah salah satu kepahaman versi Allah dan versinya manusia. Bila ayatnya berkata mangkola la ilaha illallah yadkhulul jannah, berarti memang besok akan masuk surga. Akan tetapi ayatnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah masuk surga. Apa pintunya? La ilaha illallah. Apa pintunya? Ketika dirimu sudah tiadakan dirimu di hatimu, maka yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud pintunya surga. Jadi bila di dalam hati kita masih ada kewujudan diri manusia kita, itulah hakikat neraka itu. Ketika Allahnya masih gaib bagi diri manusia kita, itulah tanda bahwa kita sudah di dalam neraka jahanam bersama iblis dan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Bila di dalam hati kita Allahnya gaib, bila di dalam hati kita Allahnya tiada, bila di dalam hati kita Allahnya tak jelas, yang ada, yang wujud, yang jelas selama ini hanyalah diri kita sendiri di hati kita, yaitulah iblis itu yang berada di dalam siksa neraka. Dipanasi terus di dalam hati kita dengan apa? Dengan apa-apa yang kita cintai yang selain Allah, yakni dunia. Dibakar terus hati kita dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan amal, dengan urusan-urusan ilmu, dengan urusan-urusan kecerdasan, dengan urusan-urusan kepintaran dan sebagainya. Itulah yang dimaksud pintu neraka. Neraka pun juga pintunya satu. Ketika manusianya ingkar hatinya kepada Tuhannya, ya itulah neraka. Pintunya hanya satu juga. Ketika Allahnya gaib, yang wujud manusianya. Ketika wujud diri manusianya, itulah neraka jahanam itu. Ketika wujud diri manusianya, itulah lembah dosa itu. Ketika wujud diri manusianya, itulah keburukan, itulah kezaliman yang akbar. Kesalahan atau dosa yang sangat amat besar ketika kewujudan diri kita lebih wujud daripada Allah. Semoga kita memahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya masuk surga sekarang? Bukan nanti. Kalau sudah mati, bagaimana mungkin bisa masuk surga? Sudah mati. Caranya adalah bila Anda ingin masuk surga, caranya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu yang meridhoimu. Dengan ridho maka kau akan diridhoi pula. Inilah caranya masuk surga itu. Pulang kepada Allah. Pulangkan kewujudanmu kepada kewujudan Tuhanmu. Pulangkan kehidupanmu kepada kehidupan Tuhanmu. Pulangkan kekuasaan dirimu kepada kuasa Tuhanmu di hatimu. Bila kita sudah memulangkan semua itu total general, maka fadkhuli fi ibadi, maka jadilah atau kumpullah kalian dengan orang-orang atau dengan hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi mengabdi, menyembah itu bukan sholat, bukan ibadah, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan beramal baik, bukan sedekah, dan bukan bermacam-macam yang selama ini kita beribadah, bukan zikiran, bukan apapun. Tapi yang dikatakan ibadah, yang dikatakan menyembah, dan yang dikatakan mengabdi itu ketika dirimu rela, ridho, mengembalikan hak-hak ciptamu, yakni hidup dan badan yang selama ini engkau aku sebagai dirimu, ketika kau kembalikan lagi dengan rela, ridho, yakni dengan lewat pintu baiat, maka Allah pun akan meridhoimu. Maka bila Allah sudah ridho kepada kita, itulah fadkhuli fi ibadi, itulah hamba-hamba yang mengabdi. Jadi babakan Allah, babakan hati, babakan setan, babakan raga. Kemudian bila kita sudah mengabdi kepada Tuhan, maka wadkhuli jannati, dan maka masuklah ke dalam surgaku. Jadi itulah pintunya surga, yakni hanya satu. Apa itu? La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan mensekutukan Allah di dalam hati kita, karena mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang akbar. Kesalahan yang sangat amat besar. Puncak-puncaknya kesalahan bila Allah goib bagi kita. Puncak-puncaknya kebenaran bila Allah nyata bagi kita. Puncak-puncaknya kesalahan bila kita yang wujud di hati kita. Dan puncak-puncaknya kesalahan bila Allahnya goib bagi kita. Itulah puncak-puncak kesalahan dan puncak-puncaknya taat. Bila Allahnya yang lebih wujud daripada kewujudan kita, itulah ketaatan. Itulah surga. Bila yang wujud di dalam hati kita Allah, yang wujud itu diri manusia kita, sedangkan Allahnya tak ada, goib, maka itulah lembah neraka itu, lembah dosa itu, yang mana pintu neraka pun juga satu ketika manusianya mensyirikkan, ketika manusianya mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pintu surga itu hanya satu. Datangkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Maka ketika datang dirimu kepada Tuhanmu, Anda harus rela, ridho, memutus urat nadi atau memutus urat leher yang selama ini menghalang-halangi hamba ketemu dengan yang lebih dekat daripada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu.
Jadi sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan itu lebih dekat kepada kita semua daripada dekatnya kita semua kepada diri kita sendiri. Jadi Tuhan semesta alam ini lebih dekat kepada ciptaannya daripada ciptaannya. Contoh begini, ilustrasinya begini. Ketika saya punya HP, HP ini milik saya yang beli. Dan saya lebih tahu ini HP saya daripada HP ini sendiri. Maknanya apa? Bagaimana mungkin HP ini tahu bahwa dirinya HP, wong benda mati. Itulah makna dari ayat itu tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi apabila HP ini mengaku-aku bahwa dirinya ini adalah HP, maka tak akan pernah HP ini mengenal diriku. Ibaratkan manusia, bila manusianya masih merasa dirinya wujud manusianya di hatinya, maka ia tak akan pernah bertemu atau mengenal Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memilikinya. Jadi HP ini tak bisa apa-apa, jadi aku sebagai pemilik HP ini lebih dekat kepada HP ini daripada HP ini sendiri. Takkan mungkin HP ini merasa dirinya HP bila bukan saya yang menjuluki, yang menamai bahwa ini HP. HP sendiri tidak tahu apa nama dirinya. Kenapa? Karena benda mati, karena tidak punya hidup. Inilah ilustrasinya yang bisa memudahkan kita memahaminya. Selagi kita merasa hidup, selamanya kita takkan bisa merasakan yang lebih dekat. Takkan pernah kita merasakan Allah sebagai Tuhannya alam semesta ini. Alhamdulillah, itulah jalan masuk pintunya surga. Hanya satu, yakni La ilaha illallah. Bila sudah tak ada lillah selain Allah, tiada diri kita, tiada hawa nafsu kita, maka yang ada hanya Allah. Itulah miftahul jannah, la ilaha illallah. Hanya satu pintunya, yakni matikanlah dirimu, maka yang ada hanyalah Tuhanmu yang menciptakanmu. Seperti HP tadi yang tak bisa apa-apa. Seperti diabadikan di dalam surat Al-Insan, Allah mengirim surat untuk seluruh manusia di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Bukankah dulu pernah datang bahwa manusia itu belum merupakan sesebutan. Jadi tidak ada sesebutannya. Jadi yang laisa kamitslihi syai'un, yang tak dapat disebut-sebut itu sebenarnya bukan Allah, tapi manusia, tapi seluruh makhluk inilah yang laisa kamitslihi syai'un, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi hanya Allah lah yang membuat atau yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa, seluruh makhluk-makhluknya. Jadi sebelum HP ini ada, maka tak akan ada pernah ada sesebutan bahwa ini HP, wong barangnya ndak ada. Kita berawal dari yang tak ada menjadi ada sekarang, dan setelah ini akan tak ada lagi. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami ini. Maka tak akan pernah ada roh-roh gentayangan bila manusianya sudah kembali mati dan dikembalikannya lah hidup itu kepada uripe Allah. Yang ada manusia yang bergentayangan rohnya itu adanya sekarang. Bergentayangan kepada harta,
bergentayangan kepada wanita, bergentayangan kepada tahta, bergentayangan kepada jabatan, bergentayangan kepada pangkat, bergentayangan kepada ilmu, bergentayangan kepada amal, bergentayangan kepada ibadah, sholat, zikiran, sholawatan, baca Al-Quran dan sebagainya. Hanya sekarang inilah yang ada makhluk yang roh yang gentayangan itu. Roh yang tak bisa pulang kepada lillah, kepada Tuhannya, maka rohnya bergentayangan jadi hantu-hantu yang tersiksa, hantu-hantu yang terbakar, hantu-hantu yang selalu tersesat dan tersesat dari Tuhannya, maka dibakar terus, diazab terus, dan disiksa terus. Adanya bukan nanti kalau manusia sudah meninggal, tapi saat inilah ketika manusianya sudah mati hatinya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kata-kata yang kurang bijak atau yang kurang baik, saya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.